Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021. Perkenalkan, nama saya Badriah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil gambar video praktik pembelajaran mengenai teks prosedur pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 14 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat di SMK Tahasus Al-Quran Wonosobo. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Saya presensi Dayevani, Dian Agustiana, Intan, Syaif, Yuni Kawulan. Berangkat semuanya ya. Kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah. Meja dan kursinya silakan dirapikan. Ketika mengikuti pembelajaran nanti, silakan kalian harus yang tertib. Kemudian yang antusias ya, harus semangat juga. Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia, kami bangga berbahasa Indonesia. Ya, bagus sekali. Ya. Untuk pembelajaran yang lalu, kita mempelajari apa? Teks prosedur. Iya, benar sekali, teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Ya, Mbak Intan? Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Intan. Nah, masih ingat ya? Kemudian ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Ya, Mbak Dian? Ya. Ya, bagus sekali ya. Ada dua. Yang lainnya selain itu, ya Mbak Wulan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, Mbak Kana. Informasi objektif bersifat akurat. Ya, bagus sekali ya. Jadi masih ingat untuk ciri-ciri teks prosedur ya, di situ ada 6 ya. Bagus, dari Mbak Dian, Mbak Wulan dan Mbak Kana tadi sudah menjelaskan mengenai ciri-cirinya. Bagus sekali, masih ingat semuanya ya.
Nah, untuk pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai analisis dan penyusunan teks prosedur. Ya. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu untuk kompetensi pengetahuannya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua di situ berkaitan dengan keterampilan, yaitu mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur dan kebahasaan. Ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama di situ ada menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian menganalisis kebahasaan teks prosedur itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya di sini nanti kalian bisa menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti peserta didik di sini kalian mampu menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian menganalisis kebahasaan teks prosedur dan keterampilannya nanti juga kalian bisa menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya. Sudah jelas untuk tujuan kita pembelajaran kita nanti? Sudah, ya. Jadi pembelajaran kita kali ini sangat penting ya, karena berkaitan dengan teks prosedur nantinya kita akan bisa membuat teks prosedur dengan secara lengkap dan jelas. Nah, jika kita mengetahui langkah-langkah yang tepat dan jelas, maka hasil yang didapatkan juga pasti akan lebih baik. Ya, itu untuk manfaat dari pembelajaran teks prosedur. Kemudian kegiatan kita kali ini, yang pertama nanti ada sebuah teks, kemudian kalian menganalisis strukturnya. Kemudian nanti juga ada sebuah teks lagi, kalian menganalisis kebahasaan teks prosedur tersebut. Nah, setelah mengetahui struktur dan kebahasaan, kalian nanti akan bisa membuat teks prosedur berdasarkan dari segi struktur dan kebahasaannya. Sudah jelas? Untuk teknik penilaian di sini ada pengetahuan yang tadi menganalisis struktur dan kebahasaan. Di situ ada pengetahuan bentuknya tertulis, kemudian di situ ada penilaian keterampilan itu berupa unjuk kerja, berarti nanti kalian mempresentasikan. Ya. Setelah kalian membuat ketiga indikator tersebut dari menganalisis struktur, kebahasaan dan juga menyusun, nanti di sini akan presentasi. Nah, nanti saya akan menilai presentasi kalian. Kemudian nanti ada yang menanggapi. Ya. Setelah itu di sini nanti yang ketiga ada penilaian sikap, yaitu penilaian pengamatan. Nanti saya akan mengamati kalian ketika proses pembelajaran ini. Apakah kalian aktif atau tidak? Ya. Sudah jelas? Jelas. Bagus. Saya lanjut langsung. Nah, silahkan kalian nanti perhatikan video berikut ini. Saya akan menampilkan sebuah video di sini berkaitan dengan teks prosedur. Cara menjaga sistem imun tetap sehat lawan corona. Setelah kalian memperhatikan video tersebut isinya mengenai apa? Iya, cara menjaga sistem imun tetap sehat lawan corona. Ya.
Isinya berarti tadi mengenai apa? Cara-cara ya, mengenai menjaga sistem imun. Ya, jadi sebaiknya kalian juga harus menjaga diri dengan cara-cara tersebut. Nah, ya, itu untuk video tadi. Video prosedur di sini. Ya. Apakah harus urut? Tidak, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab harus. Ya, yang benar yang mana? Tidak. Nah, apakah teks prosedur di sini untuk cara menjaga sistem imun tetap sehat itu urut? Tidak. Ya, jadi untuk teks prosedur di situ tidak harus urut karena jenis-jenis teks prosedur di situ ada 3. Ya, ada teks prosedur kompleks, teks prosedur sederhana, dan teks prosedur protokol. Ya, untuk teks prosedur kompleks, ya, itu cara-caranya rumit. Kemudian untuk teks prosedur sederhana, itu cara-caranya atau langkah-langkahnya itu lebih sederhana. Kemudian teks prosedur protokol, itu ada cara-caranya, tetapi cara-cara tersebut tidak harus urut. Artinya misalnya bisa dibalik. Ya. Teks yang tadi kalian lihat di sini video tadi, itu merupakan jenis teks prosedur apa? Protokol. Iya benar. Ya. Jadi ketika nanti menyusun teks prosedur itu boleh protokol sederhana atau kompleks. Bagus sekali. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai strukturnya. Ya. Jadi struktur dari teks prosedur tersebut. Nah, dari video tadi, ya, saya buatkan teksnya. Nah, di sini cara menjaga imun tetap sehat untuk lawan virus corona. Nah, di sini ada teksnya. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak Dian, silahkan dibacakan. Cara menjaga imun tetap sehat untuk lawan virus corona. Untuk melindungi diri dari paparan virus corona, lalu rajin mencuci tangan. Selanjutnya ada satu hal lagi yang krusial untuk dilakukan adalah menjaga sistem imun atau daya tahan. Ya, stop dulu, sebentar. Ya, sampai sini dulu. Ya, sampai yang paragraf pertama. Sini untuk paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama isinya mengenai apa? Tujuan. Iya, bagus. Tujuannya untuk apa? Melindungi diri dari paparan virus corona. Iya, bagus. Nah, jadi di situ isinya mengenai tujuan. Ya. Kemudian dibaca lagi, silakan untuk yang paragraf berikutnya. Siapa yang mau membacakan? 5. Berhentilah merokok. 6. Berjemur dengan sinar. 7. Hindari lemak jahat. Ya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Ya. Untuk langkah-langkahnya di sini ada nomor 1 sampai 7. Nah, itu berarti berisi mengenai apa? Teks tersebut berisi mengenai apa? Langkah-langkah, benar ya. Isinya mengenai langkah-langkah dari teks prosedur tersebut. Ya. Teks prosedur di sini ada tujuannya, ya, untuk pengantar mengenai topik atau permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluan yang dimaksud dalam teks prosedur lebih mengenai pada pengertian dan tujuan dari teks tersebut. Kemudian langkah-langkahnya, rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Jadi di sini isinya mengenai rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca atau pendengar terkait topik yang dibahas. Kalau topiknya tadi mengenai cara menjaga imun, ya. Kemudian penegasan ulang itu berisi mengenai simpulan berupa manfaat terkait dari tujuan tersebut, ya, jika dijalankan dengan baik. Sudah jelas untuk strukturnya? Sudah? Kita lanjut ke bahasaan teks prosedur. Untuk kebahasaan berarti kita lihat dari segi bahasanya. Ya. Untuk kebahasaan teks prosedur di sini ada 4. Ya. Yang pertama di situ ada kata kerja imperatif. Ya. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja ya dalamnya terkandung atau bermaksud memerintah atau memberi perintah. Jadi nanti imperatif di sini yang memberikan perintah. Ya. Setelah itu ada konjungsi
temporal. Konjungsi temporal di situ merupakan konjungsi penghubung. Contohnya ada kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Nah, sudah jelas? Ya, kalau sudah dari teks tadi, mari kita analisis bersama. Ya, kemudian berarti merupakan kata apa tadi? Ya, konjungsi temporal. Bagus. Selain kemudian apa lagi? Selanjutnya. Ya, bagus. Nah, selain itu apa lagi? Kata? Lalu. Iya, jadi di situ menggunakan konjungsi temporal ya. Di situ ada kemudian di situ ada kata ya, selanjutnya, lalu. Nah, sudah jelas? Ya. Sekarang kita analisis lagi. Ya. Cukup tidur ya, menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga. Ya. Di sini berarti ciri kebahasaan apa? Kalimat persuasif. Ya, bagus sekali. Kalimat persuasif ya. Coba dibacakan kalimat persuasif yang mana? Ya. Tidur yang cukup menjadi salah satu. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Ya, ya. Selanjutnya kita analisis lagi. Di situ ada olahraga di rumah. Kemudian ada lagi ciri yang lainnya di sini. Ketika dianalisis, ya, ada lagi apa kebahasaannya? Apa ya, Mbak Daivani, silakan suaranya yang keras lagi ya. Ya, kata teknis pada apa? Ya, regenerasi sel itu merupakan dalam bidang kesehatan, itu merupakan kata teknis ya. Sudah jelas semuanya? Ya, jadi tadi kita sudah menganalisis dari kata teknis, kemudian di situ ada konsumsilah kalimat imperatif ya, kata imperatif di situ. Kemudian ada persuasif. Ya, sudah jelas ya semuanya? Kita lanjut. Kendalikan stres itu berarti apa? Imperatif. Pada kata apa? Kendalikan. Bagus. Ya, kemudian berhentilah merokok. Itu di situ imperatif ya. Persuasifnya pada apa? Ya, di situ isinya mengenai apa? Tadi persuasif. Nah, persuasif itu ajakan ya. Nah, ajakan di situ untuk persuasif yang pertama ajakannya berarti yang ini. Coba dibacakan. Ya. Berjemurlah itu merupakan kata imperatif ya. Kemudian di situ ada yang kata teknis. Kata teknis di mana? Iya, bagus, sel imun. Kemudian COVID-19. Nah, di situ kan berkaitan dengan kesehatan ya. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ya. Nah, sudah jelas semuanya untuk analisis kebahasaan? Sudah. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Devani. Oh, hindari ya. Hindari itu merupakan kalimat apa? Ada yang tahu di sini? Kalimat imperatif sama ya. Jadi di sini kalian tidak hanya mencari akhiran yang kan ya. Akhiran kan, akhiranlah juga, tetapi di situ ada akhiran i. Nah, itu juga merupakan kalimat imperatif. Ya. Sudah jelas ya semuanya? Kalau sudah, kita lanjut mengenai penyusunan teks prosedur. Jadi setelah kalian nanti bisa menganalisis dari segi struktur dan kebahasaan, nanti kalian akan menyusun teks prosedur. Nah, untuk teks prosedur di sini penyusunannya, yang pertama kalian nanti menemukan topik. Jadi memilih topiknya yang akan dibuat itu seperti apa. Ya. Setelah itu mencari sumber bacaan. Ya. Ya, jadi di sini walaupun kalian membuat, silahkan membaca dari referensi lain, boleh dari internet ya. Di sini karena banyak yang membawa HP juga, ya. Ada yang pondok juga ada yang
Tidak ya di sini, tetapi ada yang diperbolehkan membawa HP. Nah, silahkan kalian mencari sumber bacaan tersebut ya, atau di buku. Kemudian mencatat hal-hal penting dari sumber bacaan. Ya. Setelah itu ada susun kerangka karangan. Ya. Jadi nanti kerangka karangan di situ dibuat ya. Setelah itu nanti yang kelima, susunlah kerangka menjadi tulisan yang utuh. Ya. Ya, jadi ini merupakan teks prosedur. Di sini ada penyusunannya ya. Yang keempat, susunlah kerangka karangan. Jadi nanti dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Setelah itu susunlah kerangka menjadi tulisan utuh. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya, Mbak Intan, pertanyaan mana? Ya, susunlah kerangka menjadi tulisan utuh. Artinya dari sebuah kerangka nanti silakan kalian buat paragrafnya. Nah, yang utuh berarti di situ yang sesuai dengan struktur dari teks prosedur. Menyusun teks prosedur bersama-sama. Ya. Saya akan menampilkan sebuah gambar di sini, kartu gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa saja? Ya, kira-kira gambar apa di sini? Iya, di situ ada mencuci tangan, ya, di situ ada gambar menggunakan masker. Nah, kita deskripsikan berarti langkah-langkah pertama di situ harus apa? Menggunakan masker. Nah, di sini merupakan langkah-langkah berkaitan dengan ya, pencegahan virus corona. Jadi ketika di situ menjalankan sebuah usaha. Nah, kalau untuk jurusan akuntansi di sini pasti tahu mengenai usaha, di situ mengenai jasa dan perdagangan ya. Nah, itu juga harus boleh dibuka tetapi harus menjaga protokol kesehatan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ada berapa langkah kira-kira nanti? 6 langkah. Nah, mari kita deskripsikan gambar tersebut. Yang pertama ini gambar apa? Menggunakan masker sebelum memasuki suatu tempat. Ya, bagus ya. Saya itu menggunakan masker sebelum memasuki toko atau tempat kerja ya, sektor perdagangan tadi. Bagus. Kemudian gambar yang kedua, siapa? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Artinya di situ harus menjaga jarak minimal berapa? 2 meter. Ya, 1 sampai 2 meter ya, tapi paling aman itu 2 meter. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, Lakukan mengecekkan suhu tubuh pekerja atau konsumen sebelum masuk. ya bagus. Jadi di situ harus mengecek suhu tubuh pekerja atau konsumen ya, bagus sekali sebelum masuk. Suhu tubuhnya berarti yang tepat itu suhu tubuh berapa? 36 derajat. Kalau yang 38 berarti diperbolehkan masuk atau tidak? Tidak. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat di sini. Terimalah pesanan secara daring atau melalui telepon. Ya, bagus Mbak Kana. Terimalah pesanan di sini melalui daring atau telepon. Nah, itu merupakan langkah-langkahnya ya. Kalau misalnya bisa menggunakan telepon, maka menggunakan telepon. Nah, itu bagus deskripsinya. Yang ini kelima. Selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Iya, Mbak Intan ya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Bagus. Kemudian di sini, Dari penggunaan AC, pastikan ventilasi udara cukup. ya hindari penggunaan AC ya. Kalau misalnya itu ruangan ber-AC maka kita menghindari sementara. Kemudian harus pastikan ventilasi udara di situ cukup. Nah, itu merupakan langkah-langkah dari teks prosedur apa? Protokol kesehatan di sektor atau di tempat perdagangan dan jasa. Nah, itu kalau misalnya dibuat paragraf itu seperti ini. Nah, di situ coba diamati protokol kesehatan di sektor jasa dan perdagangan. Jadi dari gambar tersebut kita deskripsikan ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, usaha sektor jasa dan perdagangan harus didukung. Untuk mencegah penularan di area tersebut harus diterapkan protokol pencegahan penularan COVID-19. Nah, di sini merupakan apa? Tujuan. Ini merupakan apalagi tadi ditulis sudah?
Langkah-langkah, bagus. Kemudian yang terakhir di situ, ya, isinya mengenai apa yang terakhir di sini? Penegasan ulang. Ya, sudah jelas untuk penyusunannya? Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai analisis struktur dan analisis kebahasaan. Setelah itu selanjutnya kalian bisa menyusun teks prosedur berdasarkan gambar. Ya, sudah jelas semuanya? Ya. Nah, silahkan kalian berkelompok, ya, satu kelompok 2 orang. Ya. Ya. Saya akan membagikan LKPD-nya berkelompok. Ya. Silakan dibuka di situ. Ya. Untuk LKPD-nya. Ya. Kemudian silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Ya. Di situ menganalisis teks prosedur dari segi struktur dan kebahasaan, kemudian menyusun teks prosedur. Nanti kalau sudah selesai berarti kalian nanti akan mempresentasikan. Silahkan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya ya. Sudah selesai? Sudah ya. Kalau sudah kita presentasikan ya di situ. Coba di sini untuk yang analisis struktur dan kebahasaan, ya, silahkan nanti dijawab. Nah, karena itu juga nanti untuk nilai keaktifan. Jadi di situ walaupun ada nilai kelompok, tetapi juga ada nilai individunya. Ya, jadi tetap aktif. Ya. Untuk yang pertama di situ mengenai struktur. Ya. Struktur teks prosedur. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Ulan silahkan berdiri. Analisis struktur teks prosedur, tips cara mengatur keuangan yang baik untuk kamu tetap sehat dan tidak meminta uang saku tambahan pada orang tua. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Ulan. Bagus. Ya. Selanjutnya untuk yang kedua itu analisis kebahasaan. Ada kata imperatif. Siapa yang akan menjawab? Ya, Mbak Dian, silakan berdiri saja dari situ. Ya. Imperatif itu cuma jawaban pemerintah, catatlah, buatlah, semampu mulailah. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Ya. Nah, di situ diakhiri kata lahkah. Ya, akhiran i. Nah, itu merupakan imperatif, perintah. Ya. Kemudian kalimat persuasif. Siapa yang mau menjawab? Memanfaatkan sumber pemasukan lain selain dari uang saku orang tua, diantaranya melakukan usaha kecil-kecilan yang bekerja sampingan seperti freelance atau usaha part-time. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mbak Intan. Ya. Silakan dimulai dari kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami cara membuat kompos dari sampah. Cara membuat kompos dari sampah organik wadah pembuat pupuk tidak terkontaminasi oleh air hujan, hewan, dan terkena paparan sinar matahari. Kalau semuanya sudah kamu lakukan, kini kamu bisa langsung menggunakan pupuk organik ini untuk bercocok tanam di rumah.
biasa juga adalah pada tahap ini. 3. Campurkan alkohol gosok 70% dengan alkohol isopropil 90%. Campurkan alkohol 90% serta alkohol 70% dengan perbandingan 6:13. Tuangkanlah campuran kedua alkohol ini ke dalam tabung. Kemudian tabung aman terhadap panas dan di atas permukaan yang stabil. Misalnya seperti sebuah pot bunga yang berukuran besar dan peletakannya di balik. Pada bagian bawahnya terdapat cukup tempat untuk meletakkan lampu kecil. 5. Tambahkan sumber panas. Tambahkanlah panas dari bagian bawah lampu sesudah minyak serta alkohol memiliki kepadatan yang hampir sama. Panas akan mengakibatkan bahan-bahan menjadi memuai. Pemuaian minyak sedikit lebih cepat lalu akan mengapung ke atas, lalu mendidih serta menjiut hingga akhirnya kembali tenggelam. Untuk menjadi cukup hangat, beberapa lampu lava memerlukan waktu selama beberapa waktu. Dengan dari orang dewasa, perhatikan dengan baik mengenai hal ini. Oh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok yang ketiga. Ya, sudah selesai belum struktur dan kebahasaannya? Sudah? Ya. Sudah ya. Kalau sudah di sini ya, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini yaitu menganalisis struktur teks prosedur ya. Ya, untuk strukturnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengenai tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian penegasan ulang ya. Yang pertama di situ tujuan, berarti dituliskan mengenai apa tujuan itu? Merupakan pendahuluan ya. Jadi tujuan dari tahapan struktur teks prosedur itu mengenai pendahuluan atau di situ mengenai pengertian ya. Tujuan dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua di situ ada langkah-langkah, itu berisi mengenai petunjuk kerja untuk pembaca ya, agar pembaca tersebut bisa memahami langkah-langkahnya ya. Kemudian yang ketiga di situ penegasan ulang. Untuk penegasan ulang itu isinya mengenai kesimpulan dari tujuan dan langkah-langkah teks prosedur tersebut ya. Sudah jelas? Ya, kemudian untuk kebahasaannya di situ juga ada 4. Yang pertama menggunakan kata kerja imperatif. Imperatif itu apa? Perintah. Ya, kemudian ada kalimat persuasif. Persuasif itu apa? Ajakan. Ya, kemudian yang ketiga di situ ada kata teknis. Itu kata-kata bidang keahlian tertentu ya. Kemudian di situ yang terakhir ada konjungsi temporal, ya, konjungsi yang berkaitan dengan tempo, berarti waktu. Ya, sudah jelas? Ya. Kemudian ada penyusunan teks prosedur. Yang pertama di situ berkaitan dengan menentukan topik, kemudian mencari sumber bacaan, setelah itu mencatat, ya. Ya, hal-hal penting. Setelah itu yang keempat di situ menyusun kerangka dan yang kelima di situ ada ya, menyusun kerangka menjadi tulisan yang utuh. Ya, sudah jelas semuanya? Ya, kalau sudah jelas subang ya. Di sini saya tanya, struktur dari teks prosedur itu apa? Ya, bagus ya. Kemudian kebahasaan teks prosedur itu apa? Iya, bagus sekali ya. Kemudian di sini ada langkah-langkah penyusunannya. Ada apa saja? Menentukan topik, sumber bacaan, iya, bagus. Jadi itu kesimpulannya ya. Sudah jelas semuanya? Ya, kalau sudah jelas di sini ya. Ya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, apakah tujuan dari pembelajaran kita hari ini sudah tercapai? Sudah. Yang pertama yaitu menganalisis struktur teks prosedur. Sudah tercapai belum tadi?
Sudah. Kalian sudah bisa menganalisis struktur? Sudah, bagus. Kemudian tujuan yang kedua tadi apa? Menganalisis kaidah kebahasaan. Ya, sudah tercapai atau belum? Sudah bisa? Nah, dan yang ketiga di situ sudah tercapai atau belum untuk tujuan yang ketiga, yaitu penyusunan teks prosedur berdasarkan gambar. Ya, tadi ada beberapa gambar, kemudian kalian memilih. Ya, sudah jelas itu? Sudah bisa? Ya, berarti tadi sudah tercapai ya pembelajarannya. Ya, jadi untuk pembelajarannya di situ tujuannya ada 3, menganalisis struktur, menganalisis kebahasaan, dan penyusunan teks prosedur. Ya, sudah tercapai semuanya. Ya, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, ya, silakan nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, pengerjaannya tidak di sini, tetapi kalian di e-learning karena di sini kan membawa HP ya. Jadi silakan nanti kalian mengerjakan soal e-learning di situ di e-learning. Ya, ada 10 soal berkaitan dengan pengetahuan di situ, 10 soal pilihan ganda. Nah, kalau kalian tadi sudah paham, pasti kalian bisa mengerjakan dan juga cepat. Ya, waktunya 10 menit, tetapi tidak ada 10 menit, paling nanti kalian sudah selesai, ya, karena kalian sudah paham. Ya. Kalau sudah di situ, ya, menurut kalian pembelajaran hari ini seperti apa? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ya, alasannya? Ya. Ya, bagus, karena mendapat pengetahuan baru. Ya, kemudian apa lagi? Ada yang mau berkomentar lagi? Ya. Semua siswa berperan aktif. Ya, semua siswa berperan aktif. Ya, tadi aktif semuanya ya? Ya, bagus. Ya. Ada lagi untuk pembelajaran kali ini seperti apa? Nah. Semangat semuanya? Ya, bisa mengerjakan semuanya? Nah, bagus ya. Jadi pembelajaran kali ini cukup sekian. Tetapi untuk minggu depan silahkan kalian nanti membaca atau mencari di internet berkaitan dengan teks prosedur. Ya, banyak sekali karena jenis-jenisnya di situ ada prosedur kompleks. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sederhana, protokol. Nah, silakan kalian nanti mencari 3 jenis teks prosedur tersebut supaya kalian bisa membedakan lagi ya. Jadi kalian tidak hanya mempelajari teks prosedur yang tadi, tetapi jenis-jenisnya juga ada banyak. Silahkan nanti kalian cari ya di internet. Nah, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Ya, silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.